Shalom Bapak Ibu, saudaraku yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sungguh waktu yang sangat indah sekali diberikan dari Tuhan bagi kita semuanya. Sehingga kita dapat berhadapan muka, ada di dalam hadirat Tuhan. Mendapatkan kekuatan yang baru, mendapatkan hikmat yang baru. Dengan segala pujian, penyembahan, kita memuliakan Tuhan. Karena itu adalah tujuan Tuhan untuk menciptakan saudara dan saya. Untuk memuliakan Dia yang maha tinggi, yang maha kudus, yang bertahta di atas aras yang maha tinggi. Itu sebabnya hari ini kita satukan hati, kita puji pujian yang luar biasa. Sorak-sorai dari hati kita penuh sukacita. Bahkan firman Tuhan yang dibagikan supaya tubuh jiwa roh kita ini ada dalam keadaan sempurna, sehat, dan dapat memuliakan Tuhan dengan segenap hati kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami datang padamu Tuhan Yesus. Kami persembahkan yang terbaik daripada kami untuk memuliakan Engkau. Kiranya Tuhan urapi kami semuanya, hati kami, pikiran kami tertuju hanya kepada Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan, itu adalah kerinduan kami. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Uramaya Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya
semua pujian kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku naikkan syukur bagimu, ku naikkan pujian, hormat dan kuasa bagi nama yang ajaib, bagi nama yang mulia, Yesus Kristus Tuhan dan Rajaku. Terima kasih Yesus. Terima kasih, Terima kasih ya Roh Kudus. terima kasih, terima kasih, terima kasih, Terima kasih Tuhan. Haleluya. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua kebaikan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Amin. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan
buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, haleluya. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, dan ku bersyukur buat kasih-Mu, dan ku bersyukur buat setiamu, dan ku bersyukur buat kebaikan-Mu. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhanku itu, amat sangat baik, teramat baik. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Engkau segalanya dalam hidupku. Hanya bagimu segala pujian, hanya bagimu segala kemuliaan, hanya bagimu segala hormatku. Di hadapan-Mu Tuhan, aku bersujud. Di hadapan-Mu Tuhan, aku menyembah Engkau dalam segala kemuliaan-Mu Tuhan. Haleluya. Dan ku nikmati hadirat-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk hidup yang Kau berikan Terima bagi kasih kami Tuhan. Yesus. Roh, jiwa dan tubuh yang Terima sehat. kasih Yesus. Anugerah Tuhan Amin. agar kami dapat melayani, Yes. agar kami dapat menjadi berkat. Amin. Terus penuhi batin kami dengan kasih-Mu. Yes. Sentuh hati kami dengan kasih-Mu. Yes. Terpuji. Supaya sepanjang hidup kami adalah sebuah pengabdian bagi pekerjaan Tuhan Tuhan. yang besar bagi Amin. Sharalamaya shinaralamaya se. Shedadadadada. Naralamaya shiralalam. Hiralamaya shiralalamaya so. Hiralamaya shiralalamaya so. Shiralalamaya shiralalamaya se. Hiralamaya shiralalam. Hiralamaya shiralalamaya se. Datang Ke tahta kasih karunia-Mu Tuhan, Kau berikan anugerah-Mu dan pulihkan hidupku. Doaku, kekuatanku membawaku terbang tinggi,
Ku percaya janji-Mu, ku berjalan dalam firman-Mu, mujizat-Mu dinyatakan saat ini Tuhan. Ku percaya pada janji-Mu, ku berjalan dalam firman-Mu, mujizat-Mu dinyatakan dalam hidupku. Aku percaya Tuhan. Ku datang ke tahta kasih karunia-Mu Tuhan. Kau berikan anugerah-Mu dan pulihkan hidupku. Doaku, kekuatan-Mu membawaku terbang tinggi, melewati badai di hidupku. Ku percaya, ku percaya janji-Mu, ku berjalan dalam firman-Mu, mujizat-Mu dinyatakan saat ini Tuhan. Ku percaya pada janji-Mu, ku berjalan dalam firman-Mu, mujizat-Mu dinyatakan dalam hidupku. Mujizat-Mu, mujizat-Mu dalam firman-Mu, mujizat-Mu dinyatakan. Mujizat-Mu dinyatakan. Mujizat-Mu dinyatakan dalam hidup. Idabaya shandara lamakara lamaya naralamaya lalamo. Mujizat-Mu terjadi, kuasa-Mu dalam hadirat-Mu. Mujizat-Mu terjadi saat firman-Mu dinaikkan. Mujizat-Mu terjadi saat perkataanmu disampaikan. Kami siap menerima firman-Mu ya Tuhan. Kami siap menerima pewahyuan yang baru yang dari-Mu ya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu Yesus, terpujilah nama-Mu ya Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Inara lamaya syarara lamaya se, inara lamaya sanara lalabo. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Urapi firman-Mu, sebab firman-Mu ini sangat penting dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat mengaplikasikannya, supaya di dalam kehidupan kami ini kami dapat hidup yang sehat, dengan tubuh yang sehat, dengan jiwa yang sehat, dengan roh yang sehat, sehingga kami dapat memuliakan Engkau Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Inilah pujian kami, inilah penyembahan kami. Kami persembahkan dengan sepenuh hati kami, sebab kami tahu hari ini
saat kami mendengar akan berita firman-Mu ini, maka kami akan diubahkan. Pola pikir kami diubahkan, pola kehidupan kami diubahkan, bahkan seluruh pengertian kami diubahkan. Sehingga kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman. Ya, firman-Mu ini menjadi rema dalam kehidupan kami. Dan setiap berita yang disampaikan ini mempengaruhi seluruh aspek hidup kami. Hanya untuk kemuliaan Tuhan, hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Itu tujuan kami Tuhan Yesus hari ini. Tuhan urapi hamba-Mu, Tuhan urapi mulut bibir hamba-Mu, Tuhan urapi pikiran hati hamba-Mu. Sehingga apa yang hamba sampaikan tepat seperti apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada umat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah pujian kami, inilah penyembahan kami. Kami persembahkan bagi surga yang terbaik. Terpujilah nama Tuhan, haleluya, amin. Shalom saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini saya akan membagikan satu berita firman Tuhan dengan judul rema firman Tuhan, yaitu memuliakan Tuhan dengan tubuh, jiwa, roh yang sehat. Satu tujuan Tuhan untuk menciptakan saudara dan saya, kehidupan yang kita miliki ini, dari apa yang Tuhan sudah anugerahkan bagi kita, adalah tujuannya untuk memuliakan Tuhan dengan segenap hati kita, segenap jiwa kita, dan segenap kekuatan kita. Itu sebabnya kita harus tahu bagaimana kita memanage dari tubuh kita, jiwa kita, roh kita, supaya ada dalam keadaan sehat, sehingga kita dapat maksimal di dalam mengerjakan tugas bagian kita, tanggung jawab kita untuk memuliakan nama Tuhan. Kita akan baca bersama-sama di dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-19 dan 20, demikianlah firman Tuhan. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Saudaraku yang kasih, sampai di sini kita tahu bahwa ternyata tubuh kita ini adalah bait. Bait dalam arti rumah, tempat tinggal. Tempat tinggalnya siapa? Rumahnya siapa? Baitnya siapa? Ternyata Roh Kudus tinggal di dalam kita. Kita harus tahu, setiap saudara dan saya yang mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita satu-satunya, sejak saat itu saudara dan saya ada di dalam kendali Roh Kudus. Roh Kudus tinggal di dalam saudara dan saya. Itu sebabnya dikatakan termasuk tubuh kita, jiwa kita, roh kita, seluruh segenap hidup kita ini Roh Kudus tinggal, diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Sehingga kita tahu hidup kita ini bukan milik kita sendiri. Kita harus tahu bahwa Roh Kudus itu tinggal dalam hidup kita. Hidup kita bukan milik kita sendiri, tapi sekarang Kristus Yesus Tuhan, Roh Kudus yang memiliki kita. Itu sebabnya dikatakan ayat 20, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Sebab ada alasannya mengapa hidup kita, tubuh, jiwa, roh kita ini bukan milik kita sendiri, Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Karena saudara dan saya sudah lunas dibayar dengan darah yang sangat-sangat mahal, yaitu darah Kristus Yesus Tuhan yang sudah dicurahkan melalui penyiksaan yang terjadi, melalui cambukan, deraan, pukulan, tangan yang terpaku, kaki yang terpaku, mahkota duri di atas kepalanya, dan bahkan dikatakan lambung yang tertusuk, darah keluar dari sekujur tubuh Kristus Yesus, bilur-bilurnya yang dikatakan sudah menyembuhkan engkau. Itu yang Tuhan berikan bagi kita. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih, itu sebabnya kita harus tahu. Karena itu muliakanlah Allah
dengan tubuhmu. Muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Bapak Ibu Saudara, kita juga harus tahu bahwa kita ini bukan hanya manusia jasmani saja. Kita ini manusia jasmani dan juga manusia rohani. Kita ini ada tubuh, jiwa, dan roh. Tidak bisa dikatakan, ya aku akan merawat tubuhku. Karena tubuhku ini aku akan berikan pada Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Fokusnya hanya pada tubuh jasmani saja. Tidak bisa seperti itu Bapak Ibu Saudara. Kita harus seimbang untuk merawat tubuh kita secara jasmani. Tetapi juga kita fokus juga merawat juga jiwa kita. Kita juga harus berkobar di dalam roh kita. Itu sebabnya jangan padamkan roh juga. Jadi harus ada keseimbangan antara tubuh, jiwa, dan roh. Semuanya harus kita perhatikan. Semuanya penting, tubuh jiwa roh kita itu penting. Tubuh jiwa roh kita itu harus sehat. Tubuh jiwa roh kita itu harus terawat dengan baik. Sehingga kita menjadi seorang yang dikatakan seimbang kesehatannya antara tubuh, jiwa, dan roh. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, di dalam Roma 12 ayat 1b dikatakan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Baik itu jasmani kita maupun rohani kita. Manusia jasmani, manusia rohani kita, tubuh, jiwa, roh kita harus seimbang. Persembahkan itu untuk Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Itu sebabnya kita harus memperhatikan 3 hal. Yaitu memperhatikan tubuh secara jasmani. Yaitu apa yang kelihatan ini ya. Kita punya panca indera ini, kita punya tubuh ini ya. Apapun bentuk tubuh kita, maka kita syukuri. Hari ini saya mau katakan, siapapun engkau, bagaimanapun bentuknya, bagaimanapun wajahmu, bagaimanapun keadaannya, bersyukur Tuhan sudah berikan. Itu yang tepat bagi Anda. Jangan diubah-ubah. Itu yang tepat, yang cocok ya. Kita hanya tugas kita memanage, tugas kita mengelola dari keberadaan kita sendiri ya. Di dalam 1 Korintus 6 dikatakan apa yang harus kita perlakukan untuk tubuh kita ini ya. 1 Korintus 6 ayat 12 dikatakan, segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Bapak Ibu Saudara, untuk merawat tubuh ini, maka kita harus baik di dalam pola kehidupan kita, kebiasaan-kebiasaan kita. Dikatakan segala sesuatu itu halal bagi kita. Tetapi bukan semuanya itu berguna. Bapak Ibu Saudara, coba kita minta hikmat pada Tuhan. Mungkin bagi kita itu baik, tapi belum tentu bagi orang lain itu baik. Mungkin bagi kita itu bisa menikmati, tapi belum tentu itu berguna, berfaedah bagi kehidupan kita. Justru malah membawa kita kepada hal-hal yang tidak baik. Segala sesuatu yang di luar batas, maka itu akan menjadikan tubuh kita juga menjadi rusak. Seorang yang suka minum teh, suka minum kopi ya. Kalau itu di luar batas, terlalu banyak juga tidak baik bagi tubuh kita. Pola kehidupan, ya kebiasaan-kebiasaan kita, apapun itu. Harus kita mulai sekarang memanage. Kita harus tahu bahwa tidak semuanya itu menjadi berguna bagi tubuh kita. Justru kalau kita dikatakan, aduh aku kalau enggak minum kopi, aku kalau enggak minum teh sehari aja aku rasanya kok pusing ya, rasanya kok lemes ya. Nah hati-hati saudara, jangan-jangan kita ini sudah diperhamba.
ya sudah diperhamba suatu apapun juga ya. Dikatakan di sini ayat 13, makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan, tetapi keduanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Bapak Ibu Saudara, ingat kebiasaan-kebiasaan ya yang tidak baik, yang membawa kita menjerat kita. Ya, itu sebabnya hindari bentuk-bentuk percabulan apapun juga. Ya, melalui media, melalui internet, melalui apapun juga apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan. Mari Bapak Ibu Saudara, tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus. Ya, kita persembahkan kudus, suci, mulia di hadapan Tuhan. Semua yang tidak baik, semua yang tidak berguna, tidak berfaedah. Bahkan kita menghindari semua bentuk percabulan. Juga hindari makanan-makanan yang tidak diperbolehkan bagi tubuh kita. Ya, pola makan kita harus mulai diatur, pola makan kita. Sehingga kita dapat memanage tubuh kita ini dengan baik, dengan pola makan yang baik. Kalau memang kita ada sakit penyakit apapun juga itu, misalkan kita ada diabetes, ya jangan makan yang mengandung gula-gula yang banyak. Kalau kita ada kolesterol, kita ada trigliserid, ya kita harus ya sesuai dengan petunjuk-petunjuk dokter yang menangani kita. Ya, memeriksakan darah kita, check up, general check up tubuh kita. Ya, manage ya. Kemudian pola pikir kita. Pola pikir kita ini juga penting Bapak Ibu Saudara, karena apa? Karena tubuh kita ini bait Roh Kudus sekali lagi yang diberikan bagi kita dan sudah lunas dibayar Tuhan. Itu sebabnya pola pikir kita juga disesuaikan dengan pola pikirnya Tuhan. Yakobus 1 ayat 14 sampai 15. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya, dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Hati-hati Bapak Ibu Saudara dengan pola pikir ini ya. Karena pikiran-pikiran ini dapat menjadi celah iblis itu masuk dalam kehidupan kita. Pola pikir cemas, ketakutan, kekhawatiran, bahkan itu dapat menyeret kita, dikatakan firman Tuhan sendiri. Diseret, dipikat, atau keinginan-keinginan. Dalam pikiran-pikiran kita sudah terbuka celah itu. Maka hati-hati, tutup semua celah di dalam pikiran itu. Semua keinginan-keinginan yang akan dibuai dan melahirkan dosa. Tutup semua di dalam nama Yesus. Darah Yesus menutup pikiran-pikiran yang kosong. Pikiran-pikiran yang tidak baik. Pikiran-pikiran negatif. Pikiran-pikiran ketakutan, kecemasan. Ya, ini yang mendatangkan kita melahirkan maut. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kalau maut sudah dikalahkan oleh Kristus Yesus Tuhan, maka hari ini saya mau katakan, jaga pikiran kita. Jaga pikiran kita. Minta kekuatan Roh Kudus untuk memberikan pikiran yang sehat, pikiran yang positif, pikiran yang membangun, pikiran-pikiran yang baik-baik saja ya. Jangan ada kecemasan di situ, karena kita percaya bahwa semua hidup kita itu sudah ada di dalam tangan Kristus Yesus Tuhan. Dan Roma 12 ayat 2 dikatakan, janganlah kamu serupa dengan dunia ini, tetapi berubah Bapak Ibu Saudara, berubah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana yang kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kalau Roh Kudus itu tinggal dalam kehidupan kita, maka kita di covering oleh Roh Kudus itu sendiri. Pikiran kita juga demikian, maka kita berubah. Kapan berubahnya? Setiap pagi ia selalu baru. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau setiap pagi kita ada berkumpul bersama-sama dan kita mendengar ya, mesbah doa pagi ini, kita datang pada Tuhan bersama-sama, setiap pagi ia selalu baru. Memperbarui budi pikiran kita. Setiap kita dengar firman Tuhan, setiap siang hari kita dengar, kita juga membaca Rema siang keluarga Allah, tiap malam Rema malam keluarga Allah ya. Maka katakan kita ada terus dalam pembaruan budi oleh firman Tuhan ya. Itu sebabnya kita beda dengan yang lain. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih, kesehatan tubuh juga penting dirasa dengan olahraga. Ya, olahraga itu penting karena tubuh ini didesain untuk bergerak.
Kalau enggak pernah bergerak, ya tidak sehat. Pola makan udah benar, pola hidup benar, pola pikir benar, tapi tubuh enggak pernah bergerak, juga kurang bermanfaat, juga kurang bijaksana. Karena tubuh ini didesain untuk bergerak. Itu sebabnya ambil waktu untuk berolahraga yang cukup, kemudian istirahat yang cukup. Karena tubuh ini juga didesain, ya kita itu istirahatnya malam. Jadi jangan sampai ya ada yang masih juga malam enggak tidur. Tidurnya pagi sampai siang gitu ya. Bangun jam 3 siang, tidur jam 6 pagi gitu ya. Itu menjadikan metabolisme tubuh juga kurang baik. Karena apa? Tubuh ini didesain malam tidur. Jam 10, jam 11 maksimal tidur sampai pagi. Dan setiap jam itu Tuhan sudah mendesain tubuh kita. Metabolisme organ-organ tubuh kita ini butuh istirahat. Racun-racun dalam tubuh kita ini butuh didetoks ya. Makanya itu malam hari kita harus tidur ya. Pagi hari, pagi-pagi cari Tuhan. Datang pada Tuhan. Mengikuti gerasa, mengikuti mesbah doa pagi. Itu luar biasa ya. Jadi tubuh kita sehat, tubuh kita kuat, tubuh kita dapat memuliakan Tuhan. Yang kedua adalah sehat jiwa kita. Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jiwa kita juga harus diperhatikan. Jiwa yang letih, yang lesu. Tuhan katakan datang pada Tuhan. Tuhan akan berikan kelegaan kepada kita. Maka jiwa kita akan dipuaskan. Jiwa kita juga akan mengalami ketentraman. Jiwa kita akan mengalami kedamaian. Jiwa kita akan dipulihkan. Jiwa kita juga akan mengalami disegarkan oleh firman Tuhan. Maka kita tahu bahwa jiwa adalah akal, pikiran dan kehendak dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, di gereja kita ada satu pelayanan yang indah sekali. Di mana di situ ya dikatakan ada pelayanan pemulihan. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang kasih, nanti pada tanggal 21-22 Mei ya, catat tanggalnya, segera daftarkan diri Anda untuk mengikuti encounter di gereja kita. Ya, 2 hari 1 malam kita akan bersama-sama untuk apa? Dikuatkan jiwa kita, dilegakan jiwa kita. Semua yang menindih jiwa kita, semua yang menekan jiwa kita, ya semua yang dikatakan sakit hati kita, kepahitan, akar-akar pahit, luka batin, ya remuk hati, remuk jiwa, dipulihkan di dalam encounter itu. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara saya ajak untuk ayo kita segera mendaftarkan diri di Retreat Encounter 21-22 Mei. Ya, di mana di situ ada kegerakan Roh Kudus yang luar biasa. Setiap ikatan dosa-dosa diputuskan dan setiap kutuk-kutuk keturunan juga dibatalkan. Ya, karena kita tahu kita bergerak bersama-sama dan juga Bapak Ibu Saudara bisa mengikuti SOM keluarga Allah. Itu kan apa? Jiwa kita butuh akal, pikiran, kehendak. Jiwa itu terdiri akal, pikiran, kehendak. Akal kita butuh sesuatu yang sehat, asupan-asupan makanan yang sehat. Itu sebenarnya kalau Anda mengikuti SOM Sekolah Orientasi Melayani sampai semua perjalanan rohani kita disempurnakan. Ya, mulai dari kita bergabung di gereja Tuhan, kita mengikuti pemulihan dalam encounter kita, mengikuti pelajaran-pelajaran doktrin-doktrin yang sehat. Akal kita itu dapat asupan makanan. Ya, pikiran-pikiran kita dapat asupan makanan. Budi kita, kehendak kita dapat asupan makanan. Sehingga sampai kita bisa diutus menjadi orang-orang yang bisa bawa jiwa-jiwa untuk kemuliaan Tuhan. Bangun lumbung-lumbungnya Tuhan di dalam kelompok-kelompok sel. Anda bisa jadi pemimpin kelompok sel luar biasa. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari saudara dan saya adalah orang-orang kekasih hati Tuhan yang siap untuk diutus. Sehat jiwa, jiwa yang sehat ya, memancarkan dan tubuh juga sehat ya. Kemudian yang ketiga adalah sehat rohani. Bagaimana kita bisa sehat rohani supaya
kita bisa melekat kepada Tuhan, mempunyai tujuan kehidupan yang jelas rohani kita ini, maka datang pada Tuhan. Mazmur 91 dikatakan di sana, Mazmur 91, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru-seru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Bapak Ibu saudaraku yang kasih, sehat rohani ini juga sangat penting. Itu sebab yang pertama, melekat kepada Tuhan Yesus. Bagaimana kita caranya melekat kepada Tuhan Yesus? Maka kita harus masuk, mendekat, intim, menyekutukan diri kita dengan Tuhan, manunggal dengan Tuhan melalui apa? Melalui pujian, penyembahan. Gereja kita juga ada Pondok Daud, luar biasa Bapak Ibu Saudara. Engkau yang memiliki kerinduan untuk mendekat kepada Tuhan sehingga kita diluputkan, dibentengi, dimuliakan. Ketika kita berseru, dijawab doa kita. Ketika kita ada dalam kesesakan, Tuhan juga akan menyertai kita terus. Datang ke Pondok Daud, masuk dalam hadiratnya, menikmati bersama-sama dengan saudara-saudara kita. Ya, sedia waktu, tempat untuk Tuhan, firman Tuhan bekerja. Bapak Ibu Saudara, masuk juga manunggal dengan doa, puasa. Bapak Ibu Saudara, tanggal 1 Mei sampai 9 Juni, gereja kita juga ada 40 hari berpuasa. Saya percaya ini suatu kegerakan roh yang luar biasa. Ikuti Bapak Ibu Saudara, ikuti. Terus ambil bagian dalam puasa ini, dalam doa dan puasa ini. Saya percaya Tuhan sedang mempersiapkan anak-anaknya untuk sesuatu yang besar. Ada amin Bapak Ibu Saudara. Ya, saya rindu kita bersekutu bersama-sama dalam doa dan berpuasa ini. Dan juga Bapak Ibu Saudara, saya juga yakin bahwa praise and worship di keluarga Allah ini luar biasa ya. Oleh sebab itu ada banyak sekali album-album, lagu-lagu baru yang kalau Bapak Ibu Saudara ya bisa di aplikasi keluarga Allah, ayo di-download. Setiap saat, setiap waktu ketika hatiku sesak, ketika aku dengar lagu-lagu itu, luar biasa, itu menjadi kelegaan. Ya, roh kita seperti dibangkitkan, roh kita dikuatkan, dihiburkan ya. Apalagi ketika mengalami masalah, persoalan. Orang lain mungkin tidak tahu, kita hanya menangis saja di hadapan Tuhan. Tetapi ketika dengar lagu praise and worship itu, luar biasa. Ya Bapak Ibu Saudara, banyak sekali untuk meningkatkan manusia roh kita. Kualitas manusia roh kita banyak sekali yang kita lakukan. Bapak Ibu Saudara, kita harus, yang kedua, kita harus punya tujuan dalam hidup ini. Tujuannya apa? Menyenangkan hati Tuhan, memuliakan Tuhan melalui tubuh jiwa roh kita itu. Bapak Ibu Saudara, ada satu ilustrasi. Satu kali ada percobaan kepada 2 orang ya. Yang satu dikasih ransel, diberi beban 10 kilo ya. Dan diberitahu, ransel ini yang kamu bawa ini bobotnya 10 kilo, berupa ada minuman, ada kotak-kotak obat, ada pakaian, ada bermacam-macam ya, diberitahu. Isi ransel itu 10 kilo. Sementara yang satu ya itu diberi ransel juga yang sama 10 kilo, ditambah lagi ya lebih dari 10 kilo, mungkin itu ditambah lagi. Di situ ada kipas angin, di situ ada jam, di situ ada mungkin ada tempat makan, hampir 13 atau 15 kilo ya, 13 10 kilo lebih lah gitu ya, 13 kilo gitu. Dan mereka kemudian ditutup matanya 2 orang ini, tetapi yang 13 kilo itu dikasih tahu ya, bahwa yang kamu bawa ini di dalam ranselmu ini alat-alat yang penting loh. Kalau kamu sampai tujuan, ndak ada alat-alat ini, ndak bisa apa-apa. Karena yang Mbok bawa ini penting banget gitu ya. Dan ternyata benar, setelah itu mereka ditutup matanya dan mereka suruh berjalan dan mereka melewati jalan yang sama ya, jalan yang sama dengan sudut kemiringan yang sama gitu ya.
Sementara yang satu yang hanya diberi tahu kamu bawa 10 kilo, itu aja dia rasa berat sekali. Sampai dia, aduh aku capek sekali, ini jalannya nih kok naik tuh ya. Ketinggiannya ini, wah ketinggiannya ini bisa 40 derajat ini ya ketinggiannya. Berat sekali beban, rasa berat sekali. Ya. Sementara yang lebih berat bebannya yang 13 kilo tadi. Karena dia tahu persis yang dia bawa ini suatu yang penting gitu ya. Dia punya tujuan membawa ini supaya sampai sana nanti bisa digunakan. Jadi dia jelas tujuannya. Dia rasa ringan aja, dia walaupun berat menanjak jalannya tapi dia berjalan. Ya dari dua ini, kisah ini kita dapat ambil kesimpulan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita punya tujuan dalam hidup kita, seberat apapun kehidupan kita, berjalan bersama Yesus Kristus Tuhan tetap jadi ringan. Karena kita tahu beban apa yang kita bawa ini ada sesuatu yang penting, adalah sesuatu yang harus kita bawa sampai tujuan gitu ya. Yaitu untuk memuliakan Tuhan, untuk menyenangkan Tuhan, untuk membawa jiwa bagi kemuliaan Tuhan. Maka semua yang kita alami dalam hidup ini, masalah, persoalan, seberat apapun beban-beban kita, mungkin kita sedang sakit, mungkin kita sedang ada dalam kesedihan, duka cita, kita ada dalam kebangkrutan, kejatuhan yang luar biasa, kegagalan dalam hidup ini, dalam pekerjaan. Oh, kalau kita tahu tujuan hidup kita untuk memuliakan Tuhan dengan tubuh, jiwa, roh kita yang sehat, tujuan kita untuk menyenangkan hati Tuhan, maka saya percayakan terasa ringan. Kuk yang aku pasang itu enak, bebanmu pun ringan, itu yang katakan Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudara, tapi kalau kita tidak ngerti tujuan hidup kita, hanya sekedar bawa beban, sama-sama merasakan ya kehidupan di dunia ini, oh akan terasa berat sekali, tidak mampu kita, akan terasa kita tuh, aduh Tuhan ini terlalu berat bagiku, dan kita akan menjadi orang yang lemah. Ya, orang yang lemah, roh kita bahkan padam dan hidup kita sia-sia. Mari Bapak Ibu Saudara, jadilah orang yang punya tujuan hidup supaya roh kita dibangkitkan. Ada satu lagi, banyak orang yang pengen ya dikatakan umur panjang. Kalau ulang tahun panjang umurnya, sukanya panjang umurnya, tapi saya selalu katakan ya, kalau saya beri ucapan selalu katakan panjang umur dengan sukacita. Lah buat apa panjang umur kalau menderita gitu ya? Buat apa panjang umur kalau menanggung sakit penyakit? Buat apa panjang umur kalau kita sedih dan sangat payah sekali ya dalam menjalani hidup ini? Maka panjang umur penuh sukacita. Tadi firman katakan akan kuberikan panjang umur dengan penuh kenyang gitu ya. Dikenyangkan dengan panjang umur. Nah, bagaimana ini? Ada satu kisah, Bapak Ibu Saudara, bukan kisah ya. Ini satu penelitian gitu ya. Penelitian, artikel dalam penelitian ya. Di dunia ini ternyata Bapak Ibu Saudara, itu lebih dari 450.000 orang usia 100 tahun. Ya, ini penelitian dari tahun 1998 sampai ya 2015 gitu ya. Dan sampai sekarang ini mungkin bisa bertambah-tambah lagi ya. Kok banyak sekali ya ternyata orang yang usia sampai mencapai 100 tahun ini. Nah, ternyata ya ini yang meneliti ini namanya Cassidy Morrison ya. Dikatakan karena mereka ini bukan karena kemajuan kedokteran, bukan karena kecanggihan sarana kesehatan, tetapi mereka ini kuat karena mereka punya komunitas ya. Mereka punya komunitas, contohnya di Italia, di Sardinia, di Jepang, Okinawa, Yunani, Ikaria, dan di Indonesia ada ditemukan orang-orang yang mencapai umur 100 tahun. Banyak ya. Karena apa? Mereka ini punya tujuan hidup, mereka ini juga punya komunitas, mereka ini juga secara spiritual membangun manusia roh ya. Dan mereka ini mengelola stressing mereka ya dalam hidup ini. Sehingga apa? Sehingga mereka dapat mencapai umur yang luar biasa. Diberkati Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, hari ini saya mau katakan mari ayo kita juga
panjang umur dengan penuh sukacita, panjang umur dikenyangkan Tuhan dengan anugerah limpah yang luar biasa, bahkan dengan tubuh yang sehat, jiwa yang sehat, roh yang sehat, kita dapat memuliakan Tuhan dan kita dapat bersyafaat untuk orang-orang yang membutuhkan pelayanan doa kita. Mari Bapak Ibu Saudara, saya percaya hari ini kalau di Okinawa, kalau di mana Italia, kalau dimanapun itu ada ya orang-orang yang belum pelajar, di Indonesia juga ada, maka dikatakan kita juga memanage tubuh jiwa roh kita ya, spiritual kita, tubuh kita, jiwa kita, roh kita ada dalam komunitas yang benar. Di gereja kita ini ada dalam mesbah doa pagi ya, juga kita ini benar-benar ada di dalam hidup yang berarti untuk kemuliaan Tuhan, punya tujuan hidup. Salah satu orang mencapai umur 100 tahun tadi juga punya tujuan hidup. Mari Bapak Ibu Saudara, kita masuk di dalam doa-doa syafaat, karena syafaatmu sangat luar biasa sekali akan ada di hadirat Tuhan. Kiramaya syakata. Tuhan Yesus, kami datang padamu, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Hari ini Tuhan, kami berdoa untuk saudara kami yang saat ini mohon dukungan doa, supaya mata suaminya dipulihkan dari infeksi virus dan sakit panas gatal. Kasihan Tuhan, tolong Tuhan untuk Tuhan sembuhkan, jamah matanya. Dan Tuhan celikan matanya supaya matanya ini menjadi mata yang sembuh, pulih kembali dan dapat dipakai dengan luar biasa lagi. Kami juga berdoa untuk saudara kami yang saat ini sedang koma karena mengalami kecelakaan sampai hari ini belum sadar Tuhan. Oh Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang membangkitkan. Tuhan, biarlah Bapak, ayah yang memohonkan doa ini untuk anaknya, Tuhan jawab. Sadarkan anak ini Tuhan, pulih kembali, dapat hidup sehat kembali. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya oleh kuasa darah anak domba Allah, jadi bangun, jadi sadar, jadi sembuh kembali. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk saudara kami yang saat ini berdoa untuk saudaranya yang suka minum-minuman, suka perempuan, suka menyakiti hati orang tuanya. Oh Tuhan, hari-hari ini biarlah pemulihan terjadi, hati yang broken, hati yang remuk saat ini dipulihkan Tuhan, sehingga anak ini mendapatkan kembali sukacitanya, mendapatkan kembali Tuhan, kepahitan-kepahitannya disingkirkan dalam nama Yesus dan dapat hidup baik, hidup bertobat, hidup yang tidak sembrono untuk tubuh jiwa rohnya ini Tuhan. Bapak mau serahkan juga saudara-saudara kami yang saat ini seringkali memukul anaknya, biarlah dia pulih ya dari semua kekerasan dalam rumah tangganya ini Tuhan. Dan Tuhan jamah supaya dia bertobat, supaya dia tahu bahwa seorang anak harus dikasih, seorang istri harus dikasih, bukan dipukuli. Terima kasih Tuhan karena Engkau memberikan pengertian-pengertian yang luar biasa untuk mereka Tuhan. Pakai gerejamu, pakai hamba-hambamu untuk mendoakan mereka ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pemulihan akan terjadi pada keluarga ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang saat ini belum membayar lunas hutang piutang, terjebak dalam keuangan, hutang piutang yang belum selesaikan, makin hari makin meneror mereka. Fisik mereka menjadi lemah dan sakit-sakitan. Mereka tidak bisa tidur, mereka cemas, khawatir, takut. Oh Tuhan, saat ini biarlah Tuhan berikan pada mereka hati yang tenang, hati yang damai, dan mereka dapat memikirkan hal yang baik, sehingga Tuhan berkati pekerjaan mereka, supaya mereka dapat berkat yang luar biasa. Melalui pekerjaan ini Tuhan, mereka dapat membayar hutang-hutang mereka, dan juga Tuhan biarlah mereka punya hikmat yang dari Tuhan untuk menyelesaikan hutang-hutangnya ini dengan baik. Terima kasih Tuhan, berkati ekonomi mereka, keuangan mereka, angkat, promosikan Tuhan, sehingga mereka terbebas dari jebakan-jebakan hutang yang tutup lubang gali lubang ini Tuhan, dan mereka sudah terlepas. Finansial mereka dibebaskan, dilepaskan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mohon Tuhan, kalau saat ini saudara kami sedang merintis pekerjaan, dan Tuhan Kau berkati supaya pekerjaan ini akan diberkati Tuhan. Bapak, kami juga berdoa untuk saudara kami yang membutuhkan satu peneguhan,
ketika mereka berhubungan, pacaran satu dengan yang lain, biarlah Tuhan teguhkan apakah benar-benar ini jodoh mereka. Kalau berjodoh, biarlah Tuhan satukan dua menjadi satu yang tak tergoyahkan keluarga mereka, menjadi keluarga yang sakinah yang glory di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mendukung doa untuk saudara kami yang ingin memiliki anak, Tuhan Kau berkati supaya mereka diberikan anak. Buka kandungan mereka seperti Kau bukakan Sarah dan juga Kau bukakan Hana, Elizabeth juga Kau bukakan. Kau berkati anak bagi mereka menjadi kebahagiaan rumah tangga. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah pujian kami, inilah penyembahan kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk syafaat yang Tuhan taruh dalam kehidupan-Mu. Bapa, sentuh hati kami Bapa. Kiralalama Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Karena pagi hari ini Engkau menyejukkan jiwa kami. Dan kami mau melakukan aktivitas kami. Kami tahu bahwa Tuhan sedang melakukan rencana yang besar dalam hidup kami. Mujizat yang ajaib terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Salam keluarga Allah, Tuhan memberkati. Haleluya.